Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu mahasiswa semua dari Pendidikan Biologi. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan kita ya terkait materi yang akan kita bahas. Kali ini kita akan mencoba mempelajari atau berdiskusi lah lebih tepatnya mengenai gametogenesis dan fertilisasi. Nah, saya di sini sebagai dosen program studi pendidikan biologi FKI PUT. Nah, ini saya akan mencoba mulai baru ya untuk kita melakukan pengayaan untuk memantapkan materi yang Bapak Ibu pelajari selama tutorial online. Oke, nah boleh ada yang bantu menjelaskan, mungkin ada yang sudah tahu apa gametogenesis? Apa ada yang bisa membantu saya terkait gametogenesis? Apa yang sudah ada yang bisa menjelaskan? Boleh, Bu Nailul Muna? Ya, gametogenesis adalah perkembangan dan produksi sel jantan dan betina yang diperlukan untuk membentuk individu yang baru. Oh, ya. Secara umum sudah oke ya. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Bapak Ibu, apakah ada yang menambahkan? Tadi Bu Nailul Muna menyampaikan bahwa gametogenesis itu intinya adalah pembentukan sel untuk baik jantan maupun betina yang diharapkan dapat nanti menghasilkan sel yang baru. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan ya, gametogenesis ini ada sebuah proses. Proses intinya pembentukan gamet karena berasal dari kata gameto dan genesis. Genesis itu ada sebuah proses. Nah, dalam gametogenesis ini, seperti yang kita pelajari dalam buku materi pokok, itu terdapat kurang lebih 4 tahapan utama, yaitu perpindahan bakal sel kelamin ke dalam gonad. Hal ini, proses ini terjadi pada saat ketika masih dalam bentuk embrio ya, karena kan awalnya awal dari satu sel ya. Nah, dari satu sel tersebut, akhirnya terjadi proses migrasi sel fate tadi, sel yang membelah-membelah tadi, dia akan melakukan proses perpindahan yang semula dari suatu tempat, misalnya yang terproduk dari mesoderm atau endoderm, dia akan bermigrasi menuju gonad. Nah, ini terjadi pada saat proses embrio, pada saat masih embrio. Nah, konsep yang kedua dari perpindahan tadi, sel germinal tadi yang bakal sel kelamin tadi, dia akan menjadi sel germinal yang dia akan terus membelah secara mitosis, memperbanyak diri. Nah, konsep yang ketiga adalah dari pembanyakan tadi, beberapa sel, dia akan melakukan proses diferensiasi yang akan berubah tadinya misalnya awalnya menjadi sel gonad secara umum, dia akan menjadi calon sel kelamin yang membelah secara meiosis dan hasilnya akan melakukan pematangan dan diferensiasi. Secara umum, proses gametogenesis baik pada jantan dan maupun pada betina, prosesnya sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan, secara umum konsepnya sama. Nah, ada yang bisa bantu saya, kira-kira apa yang membedakan gametogenesis dengan pembelahan lainnya? Ada yang bisa bantu saya? Yang mencoba menjawab? Kenapa proses gametogenesis ini dia cukup unik gitu, dia berbeda gitu dibanding dengan sel-sel lainnya? Ya Bapak Ibu? Nah, baik. Proses kalau gitu saya coba lanjutkan ya. Nah, hal yang cukup unik dari gametogenesis yang berbeda, yang membedakan pembentukan sel gamet dengan sel-sel lainnya, itu adalah pembelahan secara meiosis. Nah, pembelahan secara meiosis itu apa sih? Mungkin kita bisa lebih detail untuk pembelahan secara meiosis kita lihat pada gambar ini. Gambarnya terlihat ya Bapak Ibu ya? Iya, ya Pak, terlihat Pak. Heeh, terlihat ya? Atau ada yang belum kelihatan gambarnya? Nah, ini saya yakin Bapak Ibu mungkin juga mengajarkan di kelasnya juga ya ketika mengajarkan para siswanya. Ini adalah suatu fase yang hanya terjadi pada sel gamet, yaitu proses pembelahan secara meiosis. Konsep dasarnya sebenarnya dia melakukan
mitosis, sama hanya saja yang membedakan dia melakukan mitosis secara 2 kali. Nah, pembelahan secara yang membedakan intinya itu di mana sih? Nah, pada fase awal ketika sel dia akan membelah, dia tentu akan memperbanyak kompartemen yang dibutuhkan. Semula dari 2 sel, 2N atau diploid, dia melakukan duplikasi kromatin dan segala macam kompartemennya sehingga kromatinnya menjadi 4N. Nah, ketika ini terjadi pada fase interfase. Nah, ketika pada fase profase terjadi pemampatan kromatin sehingga menjadi kromosom yang terdapat 4 kromatin. Nah, pada saat fase profase ini akhirnya terjadi degradasi dari inti sel, membelah, memasuki fase metafase. Salah satu ciri dari metafase adalah kromosomnya dia berada di garis ekuator. Nah, dari garis ekuator ini akhirnya nanti sentriol akan menarik masing-masing kromosom ini sehingga dia masuk ke fase anafase. Kemudian dari anafase ini dia akan masuk ke fase telofase. Nah, yang membedakan adalah tidak terjadi pada fase meiosis. Kalau mitosis dari sini selesai. Sudah telofase 1, dia sudah tidak melakukan proses lagi. Akan tetapi pada fase meiosis dia terdapat mitosis satu lagi. Namun dia tidak terjadi proses duplikasi lagi sehingga dari fase telofase dia pembelahan, nanti dia sel itu membelah langsung dia masuk profase lagi. Masuk profase sehingga tidak ada proses duplikasi informasi genetik di sana. Nah, pada fase profase ini dia akan terus berlanjut menjadi fase metafase, anafase, telofase. Nah, yang hasil akhirnya adalah jumlah informasi genetiknya setengah dari jumlah informasi genetik induk atau yang biasa kita sebut haploid. Secara umum, baik proses gametogenesis di dalam betina maupun jantan kurang lebih mekanismenya atau alurnya sama seperti ini. Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, maaf, saya lanjutkan. Jadi secara umum prosesnya seperti ini. Yang membedakan apakah dia spermatogenesis atau genesis baik jantan betina nanti ada pada hasil akhirnya. Nah, baik, kita akan coba bahas secara satu-satu ya, mana yang jantan maupun mekanisme gametogenesis pada betina. Nah, ini saya menyampaikan yang pada jantan dahulu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada mekanisme gametogenesis, dia awalnya dari germ sel yang awal. Dia dari bakal sel tadi. Nah, bakal sel tadi dia akan melakukan mitosis secara terus-menerus sampai nanti pada ketika Bapak Ibu lihat di sini, pada bagian testis ini, nah di dalam sini nanti dia akan terdiferensiasi. Dari bakal sel germ tadi dia akan menjadi spermatogenium. Dari spermatogenium ini nanti jika ada induksi suatu hormon atau induksi dari lingkungannya yang mengharuskan dia sudah berubah menjadi spermatosit primer, dia akan berubah menjadi spermatosit primer, dia tidak akan bisa kembali lagi menjadi spermatogonium. Ketika spermatogonium ini menjadi spermatosit primer, dia pasti akan langsung melakukan proses pembelahan meiosis, membentuk hasilnya 4 sperma. Jadi dari satu sel ini dia dapat menghasilkan 4 sperma. Nah, proses ini terjadi di daerah testis. Nah, bagaimana sih proses ini bisa terjadi? Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi awalnya dari bakal sel tadi kok tiba-tiba bisa menjadi sperma? Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Ada yang mencoba menjawab? Nah, apa sih yang bisa menyebabkan
proses spermatogenesis ini yang awalnya dia dari spermatogonium kok tiba-tiba dia bisa berubah menjadi, spermatosit primer, lalu dia berubah kembali menjadi spermatosit sekunder, sehingga akhirnya adalah spermatid dan menjadi matur sperma yang matang. Nah, hal yang paling signifikan kenapa bisa terjadi proses ini adalah hubungannya dengan hormon. Jadi, secara umum manusia itu dia memiliki hormon-hormon yang mengatur proses perkembangbiakan dalam ini pembentukan sel-sel gamet. Nah, hormonal pada manusia dipengaruhi oleh hipotalamus. Hipotalamus dia akan mengeluarkan atau merilis namanya sel GnRH atau hormon GnRH, dia akan menginduksi kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini dia akan menghasilkan dua hormon. Pertama yaitu hormon FSH, yang kedua hormon LH yang melalui pembuluh darah dia akan menuju ke daerah kelamin. Dalam hal ini adalah testis. Nah, hormon FSH ini dia akan menstimulasi meiosis yang terjadi pada spermatosit primer menjadi sperma yang imatur. Nah, FSH ini dia juga akan menginduksi inhibin. Nah, selain itu, hormon LH ini dia akan mengstimulasi sel interstitial untuk mensekretkan androgen sehingga terjadi proses pembentukan sperma juga menjadi sperma matang. Nah, ternyata baik inhibin maupun androgen ini dia memiliki dampak terhadap rilisan GnRH maupun FSH dan LH. Ya, baik inhibin maupun androgen dia dapat melakukan namanya negatif feedback. Jadi negatif feedback terhadap releasing FSH dan GnRH. Nah, jadi ini adalah proses yang terjadi pada pembentukan spermatogenesis. Nah, jadi tadi dari hormon FSH tadi, dia akan dapat stimulus proses spermatogonium di sini menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer di sini akan merubah atau berdiferensiasi menjadi spermatosit sekunder dengan mitosis kedua dan akhirnya menjadi sperma dengan bantuan hormon-hormon yang telah saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah proses spermatogenesis yang terjadi pada manusia ya. Nah, secara umum sebenarnya proses spermatogenesis ini baik pada manusia maupun pada hewan kurang lebih sebenarnya mirip, baik terjadi pada aves maupun mencit ataupun di dalam katak maupun ikan. Sebenarnya prosesnya secara umum sama, tidak berbeda, baik spermatogenesis dan hal yang sama juga terjadi pada proses oogenesis. Nah, baik, ini adalah proses yang terjadi pada spermatogenesis atau makhluk hidup jantan. Nah, sedangkan ini adalah oogenesis atau mekanisme pembentukan sel telur yang terjadi pada betina. Ini ada sedikit fun fact yang cukup menarik ya, yang terjadi pada wanita umumnya pada manusia. Jadi ternyata oogonium itu adalah bakal sel telur, dia akan terus melakukan mitosis. Nah, proses mitosis ini terjadi bahkan sejak zigot dibentuk ya. Jadi ketika sudah ada sel ovarium atau sel kelamin wanita yang dia sudah menghasilkan sel telur. Awalnya itu dalam bentuk oogonium, jumlahnya itu cukup banyak, awalnya 600.000 dan dia telah melakukan mitosis secara terus-menerus hingga 7 juta sel oosit primer. Nah, uniknya ternyata dari 7 juta itu tidak semuanya bertahan. Nah, proses setelah oosit primer pada saat lahir terjadi proses banyak yang terjadi degradasi. Nah, pada saat zigot, pembelahan sel oogenesis itu berhenti pada oosit primer saja, jadi tidak berlangsung sampai pembentukan ovum. Nah, oosit primer pada saat lahir itu jumlahnya sekitar 1 sampai 2 juta, bahkan ada beberapa yang mengatakan hanya 700.000 saja pada wanita. Nah, ketika saat puber, maka jumlah oosit primer yang masuk ke pematangan
atau menjadi oosit sekunder dan ovum itu rata-rata pada jumlah wanita dewasa hanya sekitar 400 hingga 500 aja. Memang tidak terlalu banyak ya proses yang terjadi, maksudnya yang dihasilkan. Hal ini karena pada ke eee, ke pada prosesnya itu, seiring bertambahnya usia banyak terjadi degenerasi-degenerasi yang, pada pada oosit primer yang tadi ya. Jadi tidak semua itu termatangkan. Jadi hanya sekitar 400 sampai 500 ovum saja. Prosesnya kurang lebih mirip antara spermatogenesis dengan oogenesis. Yang membedakan adalah pada saat oosit primer, dia di sini. Nah, ketika wanita itu memasuki masa puber atau dia sudah dewasa, dia akan melakukan pembelahan. Tapi pembelahannya itu dia terhenti di oosit sekunder yang sini. Nah, oosit yang sekunder ini dia baru akan melakukan pembelahan kembali ketika sudah terjadi fertilisasi. Hal yang cukup unik adalah dari satu sel oogonium yang ada pada wanita, yang jadi itu hanya satu sel ovum. Jadi memang yang membedakan antara spermatogenesis dan oogenesis di sini adalah hasilnya. Pada spermatogenesis, hasil yang dihasilkan oleh proses tersebut, sperma yang dihasilkan oleh proses tersebut dari satu sel, dia menjadi 4 sel. Sedangkan pada proses oogenesis atau oogonium, yang dihasilkan proses ini hanya menghasilkan satu jenis sel ovum. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya di sini ya, antara spermatogenesis dan oogenesis. Nah, kira-kira ada nggak sih yang mempengaruhi atau kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses oogenesis ini? Nah, ini tadi adalah gambarnya, gambar proses oogenesis. Jadi awalnya itu ini oosit primer yang sudah dihasilkan atau yang akan dimatangkan dalam korpus labikan. Nah, ketika dia sudah fase dewasa, ada hal yang mempengaruhi dia untuk melakukan pematangan sel telur. Nah, nanti di sini akan terjadi proses pematangan sel telur menjadi oosit sekunder, meskipun belum sempurna pembelahannya, akibat hormon-hormon tertentu, hingga telur itu dilepaskan. Ketika telur itu sudah dilepaskan, nanti ada bagian yang oosit sekunder tadi. Nah, oh maaf, tadi di sini. Ini dari folikel primordial awal, dia akan melakukan pembelahan-pembelahan. Nah, hingga menjadi oosit primer. Nah, dari oosit primer ini tadi melakukan pembelahan lagi, sehingga mematangkan pada saat dia dewasa menjadi oosit sekunder, kemudian dilepaskan. Nah, setelah dilepaskan, bagian korpus ini dia akan berdegenerasi dan akan hilang. Nah, siklus ini berulang terus. Nah, kira-kira proses apa saja sih yang mempengaruhi ini? Nah, proses yang mempengaruhi ini adalah hormon lagi. Tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada pria. Pada pematangan reproduksi wanita atau fungsi reproduksi dari wanita itu dipengaruhi juga oleh hormon. Nah, hormon yang berpengaruh itu adalah hipotalamus dan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, GnRH ini dari hipotalamus ini akan menghasilkan GnRH yang akan menstimulus kelenjar pituitari. Ya, dari kelenjar pituitari ini dia akan menghasilkan FSH dan LH. Sama seperti dengan laki-laki, hormon yang dihasilkan adalah FSH dan LH yang akan menuju ke kelenjar pembuluh darah. Nah, dari kelenjar pembuluh darah ini, dia akan menstimulus ovari untuk menghasilkan estrogen dan melakukan pematangan pada telur, sehingga telur dapat dilepaskan. Akan tetapi, ternyata estrogen ini memiliki dampak negatif atau negatif feedback terhadap kelenjar pituitari, sehingga dapat menekan hormon FSH dan LH. Nah, kira-kira kalau pada wanita atau reproduksi wanita, apakah memiliki dampak atau kira-kira ada hubungannya nggak sih dengan suatu siklus yang ada dalam makhluk hidup terutama wanita? Nah, ternyata pelepasan sel telur ini sangat berhubungan, khususnya pada manusia, itu sangat berhubungan dengan siklus menstruasi.
Sedangkan, kalau pada mamalia lain, beberapa mamalia lain selain primata, dia, tidak berhubungan dengan siklus menstruasi, tapi namanya siklus estrus. Nah, nanti hal-hal apa saja sih yang membedakan? Nah, pada siklus menstruasi terlihat pada layar ini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat pada layar ini, kita bisa melihat konsentrasi hormonnya ya. Nah, awalnya itu tadi FH, ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone, dia akan menstimulus FSH. FSH ini dia akan semakin meningkat sehingga menstimulus, terbentuknya estrogen. Estrogen ini lama-lama karena distimulus oleh FSH, dia akan memicu dari pematangan sel telur. Dengan adanya pematangan sel telur ini, akan dihasil sel telur ini dia akan menghasilkan progesteron. Seiring dengan peningkatnya estrogen, sel telur ini akan menjadi matang dan akan dilepaskan. Nah, ketika sel ini dilepaskan, progesteron pun meningkat. Nah, kandungan progesteron yang meningkat akan memicu pembentukan penebalan dinding rahim. Sedangkan dari FSH yang meningkat ini juga dengan LH yang meningkat ini, LH ini dia akan menstimulus untuk proses ovulasi. Nah, setelah proses ovulasi, dia akan meningkatkan progesteron juga. Nah, progesteron dinding rahim menebal jika tidak terjadi proses fertilisasi atau tidak terdapat zigot atau embrio yang menempel pada dinding rahim atau sel telurnya itu mati, maka dinding rahim tersebut akan menurun, diikuti dengan penurunan progesteron yang akan meluruhkan kondisi dinding rahim sehingga terjadilah menstruasi. Nah, itulah yang sedikit kaitan antara proses menstruasi itu sendiri dengan kondisi perubahan hormon atau siklus pelepasan untuk ovulasi atau pematangan dari sel telur ini. Secara umum konsep yang terjadi baik pada mamalia maupun pada hewan-hewan lain seperti aves itu mirip sebenarnya proses pematangan oogenesisnya. Hanya saja ada beberapa sedikit keunikan pada proses di amfibi ya, terutama di amfibi. Nah, dia itu proses pematangan telurnya dia cukup lama. Jadi dari proses awal sampai dia dapat dilepaskan itu butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Sedangkan untuk setiap step-stepnya itu setiap tahun itu ada beberapa proses yang berbeda juga pada amfibi. Nah, dari hasil sel telur itu kita bisa melihat ya, kita bisa tahu di buku juga di BMP juga ada ya, kurang lebih setiap makhluk itu memiliki jumlah sel, maaf, maksud saya jumlah yolk. Yolk itu adalah cadangan makanan yang dibutuhkan makhluk hidup untuk berkembang, dan hal ini sangat erat kaitannya dengan proses perkembangbiakan zigot nanti. Nah, kurang lebih jika kita melihat berdasarkan yolk atau jumlah cadangan makanan yang dihasilkan oleh sel telur itu kurang lebih ada 4 kelompok, eee, empat kelompok jenis-jenis telur. Yang pertama yaitu homolesital atau isolesital, yang salah satunya adalah mamalia. Dia memiliki jumlah yolk yang kecil dan merata. Yang kedua adalah mesolesital atau mediolesital. Dia adalah telur yang memiliki jumlah yolk yang sedang, namun dia terkumpul pada suatu tempat, di satu kutub saja zigotnya. Dan umumnya ini terdapat pada amfibi. Nah, lalu ada yang ketiga yaitu telolesital atau kadang kita menyebutnya sebagai megalesital. Nah, yolk ini ada contohnya yang paling nyata adalah pada aves atau unggas, kita melihat banyak sekali yolk di sana yaitu yang warnanya kuning dan di bagian ujungnya itu terdapat zigot yang nanti akan menjadi berkembang ya menjadi suatu individu baru. Yang terakhir adalah sentroresital, yaitu yolknya terkumpul pada bagian tengah, jumlahnya pun cukup banyak namun tidak sebanyak medio ataupun leso, tapi tentu lebih banyak dari iso resital. Nah, eee, apa sih hubungannya antara jumlah yolk ini dengan perkembangbiakan itu sendiri? Nah, sebagai contoh yang molesital pada mamalia, karena dia jumlah yolknya sedikit, dia harus ikut pada orang tuanya. Sebagai contoh kita manusia atau mungkin pada mencit, dia tidak bisa telur itu ketika dibuahi berdiri sendiri.
dia tidak dapat berkembang menjadi suatu individu baru. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari jaluk yang isolasital. Berbeda dengan makhluk hidup yang memiliki banyak cadangan makanan atau banyak kebutuhan-kebutuhan yang sudah disiapkan lah bahan-bahan dasarnya. Seperti pada telur-telur hewan mesolesital atau mediolesital dan telolesital. Sebagai contoh pada hewan mediolesital, dia memiliki jumlah yolk yang cukup banyak dan dia dapat menjadi suatu individu yang sempurna. Contohnya adalah amfibi ya, seperti yang kita tahu. Nah, tapi dia belum jadi suatu individu yang sempurna karena dia masih jadi kecebong dulu. Nanti dia seiring perkembangan dia baru melakukan metamorfosis. Berbeda dengan telolesital yang dia sudah menjadi suatu individu utuh yang sama seperti induknya. Dalam hal ini sebagai contoh adalah apes, jadi jumlah organnya itu sudah sama bentuk-bentuknya dan tidak berbeda dengan induknya dan sudah sempurna. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dahulu terkait gametogenesis? Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan. Nah, kenapa sih proses gametogenesis ini diperlukan untuk mengubah sel gamet? Kenapa sih sel gamet ini dibutuhkan? Karena pada proses pembentukan individu baru, kita harus memiliki jumlah kromosom yang lengkap. Baik, jadi misalnya kita sebagai manusia mempunyai kromosom diploid, ya nanti hasil akhirnya pun untuk menjadi individu baru yang sempurna kita harus memiliki kromosom diploid. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perkembangbiakan secara vegetatif ya, kita nggak bisa membelah diri lah kasarnya, seperti itu. Sehingga mekanisme perkembangbiakan kita adalah dengan metode generatif, dan untuk itu kita perlu melakukan peleburan dua sel gamet, baik jantan maupun betina, untuk dapat menghasilkan individu baru. Nah, proses peleburan itu adalah fertilisasi, yaitu proses penyatuan atau peleburan gamet jantan dan betina dalam rangka membentuk zigot. Zigot di sini adalah untuk pembentukan individu baru. Nah, seperti yang kita tahu, ternyata fertilisasi itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, fertilisasi yang terjadi pada internal dan fertilisasi yang terjadi di eksternal. Nah, fertilisasi secara eksternal itu terjadi di luar dari organismenya, maksudnya di luar sistem organ. Dalam hal ini sebagai contoh kita bisa melihat pada ikan, pada amfibi, itu fertilisasinya terjadinya di luar. Namun pada beberapa ikan memang terjadi di dalam seperti hiu. Nah, sedangkan pada umumnya mamalia, aves, proses fertilisasi atau penyatuan atau peleburan gamet jantan dan betina ini terjadi pada internal atau di dalam sistem organ dari salah satu baik jantan maupun betina. Nah, proses fertilisasi ini harapannya kita dapat menghasilkan suatu individu baru. Nah, dalam proses fertilisasi ini kurang lebih ada 6 konsep utama yang perlu kita pegang ya di sini, yaitu tentu harus adanya kontak antara sperma dan ovum. Jika tidak ada proses kontak antara sperma dan ovum, itu namanya bukanlah sebuah fertilisasi. Nah, habis itu sperma yang sudah kontak tersebut harus bisa menembus dinding ovum yang sudah ada di dalam sel telur tadi ya. Dinding sel telur tadi, sperma itu harus bisa nembus memasukkan informasi genetiknya. Kemudian setelah terjadi proses peleburan informasi genetik, nah si telur dia akan melakukan perlindungan terhadap polispermi, pencegahan polispermi, sehingga tidak terjadi proses pembuahan dua sperma dalam satu telur. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi multi kromosom ya, atau multi informasi genetik.
Kalau seandainya terjadi multi-informasi genetik, misalnya ada XXY atau XYY pada manusia, tentu akan menjadi suatu individu yang tidak sempurna karena kelebihan informasi genetik. Nah, habis itu terjadi aktivitas metabolisme. Dalam hal ini dari sel telur yang sudah dibuahi tadi, dia akan melakukan proses kembali. Proses oogenesisnya akan berlanjut yang semula masih dalam fase metafase, dia akan melakukan proses langsung ke telofase dan anafase dalam waktu yang cepat dan terjadi proses peleburan atau fusi pronukleus. Nah, secara umum, beginilah proses fertilisasi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, sperma dalam hal ini yang memiliki gamet jantan, dia akan memiliki semacam quote-unquote, saya mungkin bisa bilang senjata kali ya. Senjata di sini adalah akrosom. Nah, akrosom ini mengandung zat-zat enzim yang dia berfungsi untuk menghancurkan dinding pelindung dari sel telur ini. Nah, ketika dinding pelindung sel telur ini sudah dihancurkan oleh akrosom, nanti sperma dia akan melekatkan semacam kunci kepada sel telur untuk sehingga dikenali dan dia akan memasukkan informasi genetiknya ke dalam sel telur. Nah, proses ini biasanya tidak terlalu lama ya, karena kemampuan hidup sel telur maupun sperma pun juga tidak lama. Sel telur itu kurang lebih hanya hidup sekitar 24 jam pada manusia, sedangkan sperma jika kondisinya cukup baik, dia dapat bertahan sampai 3 hari di dalam rahim wanita, jika kondisinya cukup baik. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan, ya bisa langsung mati kalau seandainya kondisi rahimnya tidak sesuai dengan kondisi spermanya. Nah, pada saat ini, sel sperma yang sudah memasukkan inti selnya, yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, pada fase ini, sel sperma yang sudah inti selnya masuk ini menginduksi sel telur untuk melakukan metabolisme atau sebelumnya ketika sel telur dilepaskan, dia belum menjadi ovum yang sempurna. Jadi dia masih meiosis 1 sudah selesai, namun meiosis 2-nya belum selesai, dia terhenti. Nah, ketika sudah ada sperma yang masuk, secara cepat-cepat ovum ini akan melakukan meiosis 2 sehingga informasi genetik ovum yang terpilih itu akan menjadi ovum yang sempurna, sedangkan badan polar yang lainnya akan terpisah, seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi fusi informasi genetik, maka nanti akan terjadi proses pembelahan yang akhirnya akan membentuk zigot, seperti itu. Nah, secara umum proses fertilisasi pun sama, baik pada manusia, mencit, maupun hewan-hewan lainnya ya. Hanya saja yang membedakan adalah apakah dia terjadi di luar sistem organ, dalam hal ini kalau mungkin pada manusia adalah di rahim, kalau pada aves mungkin di daerah dekat folikel pembentukan telurnya, atau di luar ya, sebagaimana terjadi pada mamalia ikan, maksud saya pada ikan ataupun pada amfibi. Hal-hal tersebut tentu banyak sekali faktor yang mempengaruhi proses fertilisasi ini agar dapat berhasil ya, untuk menjadi sebuah individu baru, seperti itu. Nah, baik, Bapak Ibu, terima kasih, itu kurang lebih yang pengayaan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kira-kira apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memperdalam atau ada yang masih bingung? Saya persilahkan. Ini Pak, saya belum terlalu paham yolk itu apa ya? Mhm, baik, yolk itu Bu, dia sebenarnya sumber cadangan makanan Bu. Jadi di dalam yolk itu terdapat berbagai macam cadangan makanan, dalam hal ini berupa lemak yang paling besar, dan selain itu juga ada sumber protein juga, serta beberapa kandungan-kandungan lainnya lah. Kalau seandainya yang gampangnya Bu, maaf, yang gampangnya
Kalau kita ngelihat di telur ya, di telur itu kan yang kuning telurnya itu, dia itu merupakan yolk. Nah, dia itu kan kandungannya sangat tinggi sekali, kandungan kadar lemaknya ya, si yolk itu. Dia berfungsi sebagai sumber energi bagi si zigot, yang nanti dia akan berkembang. Nah, kenapa si telur itu meskipun di dalam telur saya ngomongnya telur ayam ya. Telur ayam itu ketika kita panaskan dalam suhu tertentu, dia tetap bisa hidup, tetap bisa bertahan. Karena salah satu penyebabnya adalah yolk atau si kuning telur itu yang terdapat pada telur ayam. Kurang lebih seperti itu, Bu Rastika. Tadi kan contoh yolk itu ada pada Hmm. kuning telur, misalnya telur ayam. Ya, Apakah yolk itu terjadi juga pada manusia ya. pada umumnya? Saya Hmm. ingin penjelasan dari Bapak. Terima Baik. kasih, Pak. Terima kasih Bu Murni. Benar, jadi yolk itu sebenarnya juga ada pada manusia. Hanya saja jumlah yolknya tidak banyak. Tadi kan saya menyampaikan kalau yolk itu ada 4 kelompok ya Bu ya. Ya, Jadi kalau kita lihat sel telur itu, kita bisa melihat jumlah yolk itu, kalau kita lihat dari jumlah yolknya itu ada 4 kelompok. Nah, ini ada yang homolesital, mesolesital, telolesital, dan sentrolesital. Nah, manusia itu termasuk yang homolesital, Bu. Jadi dia jumlah yolknya tidak banyak dan merata. Sehingga ketika si ovum itu sudah terfertilisasi oleh sperma, dia butuh, ya mungkin bahasa kasarnya, mungkin maaf ya Bu ya, kayak ya, inang. Dia butuh inang untuk dapat bertahan. Jadi manusia itu tetap ada kandungan yolknya, tapi tidak banyak, hanya untuk sampai saat tertentu saja dia bisa dimanfaatkan. Suatu saat kan akan habis. Nah, sehingga dia butuh melekat pada dinding rahim dan sehingga membentuk proses pembentukan plasenta dan segala macam dan mengambil sumber makanan dari ibunya, seperti itu, Bu. Jadi pada manusia ada, hanya saja tidak banyak, tidak sebanyak pada amfibi yang memiliki jumlah yolk yang cukup banyak atau disebut mesolesital atau sebanyak aves yang kita sebut dengan telolesital, seperti itu. Saya ingin bertanya nih Pak, Mhm, kan belum seberapa paham tentang pembelahan meiosit Pak. Boleh Pak mhm, dijelaskan kemudian rinci tentang mhm. pembelahan meiosis sampai menjadi haploid Pak. Terima kasih Baik, Pak. baik Bu. Jadi pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang terjadi pada proses gametogenesis dan hanya gametogenesis saja. Dan ini hanya terjadi pada sel-sel kelamin saja. Jadi kalau dia bukan sel kelamin, kemungkinan besar dia tidak akan melakukan proses meiosis ini. Intinya proses meiosis ini adalah pembentukan dari sel yang 2N atau diploid, dia menjadi sel haploid. Nah, pada awalnya sel diploid ini dia akan melakukan pembanyakan sebagaimana umumnya terjadi proses mitosis. Kalau saya mungkin gampangnya seperti ini, Bu ya. Meiosis itu adalah mitosis yang terjadi secara 2 kali. Hanya saja yang membedakan pada saat proses fase kedua, dia tidak melakukan pembanyakan dahulu. Jadi ketika si proses meiosis ini sudah sampai tahap yang terakhir, tahap pembelahan terakhir, dia tidak melakukan perbanyakan dulu, Bu. Dia langsung melakukan proses mitosis lagi, tahap kedua, langsung ke profase, metafase, anafase, telofase, hingga menjadi separuh. Jadi kalau pada mitosis biasa, dia sampai sini, Bu. Meiosis 1 ini kalau di gambar ini. Kelihatan, Bu, ya? Nah, hanya saja ketika proses meiosis itu terjadi, nah, proses pembanyakan kebutuhan ini atau kromatin duplikat ini tidak terjadi. Dia langsung melakukan pembelahan lagi. Jadi yang seharusnya dia jadinya 2N, tidak terjadi, Bu, jadi langsung 4N. Seperti itu, Bu. Apa yang maksud sama blastulasi itu? Oh, Boleh baik. tolong dijelaskan? Saya menjelaskan secara umum saja ya. Jadi Ya Pak. pada saat proses pembelahan itu, sel-sel itu kan dia akan membentuk akan selalu membelah ya, Bu, ya.
Dia dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel. Nah, lama-lama kan awalnya mungkin kalau saya bilang tadinya 1 sel seperti ini, jadi 2 sel, jadi 8 sel, dan seterusnya, dia kan semakin kompak, Bu. Selnya yang awalnya bulat-bulat, dia akan menjadi kan si telur itu dia nggak wadahnya itu tetap gitu. Jadi misalnya kalau kita membayangkan kayak telur biasa, Bu. Nah, si telur itu kan dia tidak tiba-tiba, apa namanya, wadahnya menjadi lebar ketika dia membelah ya. Kebayang, Bu Ria? Misalnya Kebayang, maaf Pak. misalnya saya menggunakan wadah ini nih. Nah, si sel telur itu dia akan membelah terus di dalam wadah ini, tapi si wadahnya itu tidak membesar juga, jadi wadahnya yang terbatas. Nah, untuk mengakomodasi hal tersebut, sel itu melakukan semacam pergerakan, sehingga dia membentuk namanya si semacam lubang atau blastopor. Nah, itu yang kita sebut namanya blastulasi, seperti itu, Bu. Nah, si blastulasi ini sebenarnya intinya adalah pembentukan semacam rongga. Nah, si rongga itu kita sebut namanya blastosol yang, tahap tersebut kita sebutnya namanya blastulasi. Tentang fertilisasi eksternal Mhm, itu kan ya, contohnya seperti ikan sama kata. mhm, Itu kan benar. hidupnya di perairan. Apakah hanya di perairan saja, Pak, fertilisasi eksternal itu? Sepengetahuan saya sementara seperti itu ya, Bu, ya. Cuma nanti saya akan coba cari tahu lebih lanjut lagi, karena contoh-contoh yang saya dapat, ya masih di perairan saja. Saya belum masih memperoleh info apakah ada yang di darat atau enggak, tapi namun secara logikanya kenapa yang eksternal itu dapat terjadi di perairan, karena kita tahu sperma maupun ovum itu dia dapat terfasilitasi dengan adanya cairan, sehingga si sperma itu dapat mendekati ovum. Namun kalau seandainya di darat itu mungkin akan sulit dapat terjadi ya, kalau tidak ada semacam medianya untuk mempertemukan antara sperma dengan ovum. Adapun yang terjadi di internal itu bagaimana tetap dapat terjadi karena terdapat di dalam dinding-dinding, sistem organ reproduksi pada baik aves maupun mamalia, itu kan dalam rahimnya atau dalam ovariumnya dia kan tetap ada lendir-lendir. Lendir-lendir yang dapat membantu si sperma untuk menjangkau kepada ovumnya, seperti itu, Bu. Namun nanti saya akan mencoba lebih lanjut lagi jika memang ada jawaban yang menyebutkan apakah ada yang di darat atau tidak, namun yang saya pahami sependek yang saya tahu seperti itu.